على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat semua ya. Semangat ya. Apa ini ya? Agak kencengan dikit ya. Tes. Tes ini aja. Biar nggak lepas. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam semangat Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan senantiasa Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah, anzala ala bil kitab wa lam yaz'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala idzan apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul mab'utsu rahmatan lil alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Asri, alhamdulillah sesuai dengan namanya. Yang dimaksud Al-Asri sini waktu baru ya. Al-Asr Asri. Al-Asri. Jadi hari ini ibu-ibu yang Allah muliakan kelihatannya ceria semua. Ini menandakan nawaitu dari rumah memang mau ngaji. Emang ngaji apa? Ngaji itu apa? Kalau ngaji orang ada tadarus baca. Nah, ngaji itu ya sedikit kalau akronim dari ya Wali Songo, akronimnya ngatur jiwa, ngasah jiwa. Maka kata Nabi tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil, maka bersilaturahimlah. Nah hari ini alhamdulillah
yang bersilaturahim di majlis taklim ini, janji Allah melalui Rasulnya pasti awet muda, panjang umur, dan berkah rezekinya. Nah, namun lebih indah lagi nanti kalau tujuan dari silaturahim ini, sebagaimana Allah mengingatkan tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah, saya sendiri tidak biasa mendikte, maka dialog saja. Sebab kalau monolog, ceramah yang hanya dengar saja, nanti lama-lama kurang enak dengar, nyender, akhirnya mengheningkan cipta. Ngangguk-ngangguk dikira ngerti, tahu-taunya begitu ditanya sama suaminya, tadi apa yang disampaikan? Nggak tahu, gelap. Tapi alhamdulillah, makanya saya pelototin terus. Ada nggak nih? Ya sambil apa? Walaupun sambil kayak lagi wirid, padahal lagi ngunyah apa? Nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu, ada yang tahu nggak silaturahim itu apa, Bu? Sebelum ke tema, dan tadi kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu paliasir, maka bersilaturahim, bukan silaturahmi. Ini sedikit sebagai prolog dulu ya. Apa bedanya silaturahim dengan silaturahmi, ibu-ibu? Ini ada 200 orang, alhamdulillah ya. 11 RT Bu Haji. Ya 11 kan? Kurang lebih. Ya kalau 11 kali 10 saja satu RT udah 110. Oh gitu ya. Tapi karena lagi hari liburan gitu ya, alhamdulillah. Jadi tadi apa tuh? Silaturahmi dengan silaturahim. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah, yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, paliasir, perintahnya silaturahim, bukan silaturahmi. Bedanya di mana coba? Yang bisa jawab saya kasih kue onde-onde. Apa ya onde-onde? Ada kue pai di sini, apa namanya itu ya? Ayo. Ini bukan ngetes, bukan. Kan tadi kalau monolog itu Allah saja mau menciptakan Nabiullah Adam, dialog nggak? Dialog nggak? Ini kalau saya materinya masalah rumah tangga, nanti ada prototip rumah tangga yang seperti pasar, rumah tangga seperti rumah sakit, seperti kuburan. Jadi kalau Allah saja mengajarkan dialog, berarti kitanya pun harus di rumah pun dengan suami istri dengan anak dialog. Benar nggak? Nah, saya di sini nggak biasa mendikte, walaupun mohon maaf saya duduk di atas. Ya, duduk dipakai kursi, sementara ibu-ibu di bawah. Memang biasa ibu-ibu di bawah. Ibu ya. Bedanya apa kembali dari silaturahmi dan silaturahim? Boleh nggak dijelasin? Boleh nggak? Boleh ya. Mau sampai jam berapa nih ngomong-ngomong nih? Mau sampai jam berapa bubarannya nih? Ayo, ada yang berani sampai jam berapa? Siapa kalau udah pegang mic lupa? Sampai jam 11 malam. Oke. Jadi ibu-ibu, silaturahim itu, silah itu ya, silah di bahasa kita kan nih, biar enak ya, bahasa Jelupangnya, Jelupang ya. Nah, bahasa Jelupangnya silah itu nyambung. Kalau komunikasi itu masih serapan, communication. Jadi silah itu apa? Nyambung bahasa Jelupangnya. Yang namanya nyambung berarti kalau digambarkan panah ke atas, panah ke bawah, berimbal balik. Kalau nyambung ya, seperti hari ini kita begini, dialog nyambung. Begitu tuh. Nah, rahmi
secara sinonim sederhananya perut. Jadi kalau terjemahkan mau ngapain ibu-ibu? Mau silaturahmi, berarti mau ngadu-ngadu perut. Dah nggak usah dibahas jauh-jauh ya. Maka pantas kalau silaturahmi yang adanya urusan beteng. Beteng salah ngomong ya. Beteng. Jadi tadi kesini nawaitunya mau silaturahim. Kalau silaturahmi cukup udah, saya tinggal pulang. Tapi kalau mau silaturahim, ya tadi kita nyambung ya. Jadi silaturahmi tadi apa? Kalau secara gampangnya nyambung. Kalau silaturahmi itu berarti nyambung. Jadi lebih cenderung ke urusan fisik gitu ya. Kalau silaturahmi, maka kita kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Berarti tujuan kita silaturahim ini ada untuk apa? Wal takum minkum. Rahim apa artinya? Rahim itu apa artinya? Nah, yang punya rahim nih fungsinya sebagai apa? Melindungi gitu ya. Jadi kalau di bahasa umum kan rahim itu kasih. Berarti kumpulnya kita hari ini bertambah berkembang kasih sayangnya mestinya bertambah. Tapi alhamdulillah kalau di Jelupang itu ya nambah. Ini bukan pulang bubaran silaturahim, pulangnya saling cuas. Si Anu tadi pakaiannya itu di sana. Di Jelupang nggak begitu. Apalagi digabungin 11 RT 1 ke RT 2. Si Anu begitu tuh. Iya, udah. Ada yang begitu? Nggak ada di sini mah. Gara-gara seragam beda dikit. Ya, si Anu kenapa nggak pakai seragam? Jadi tujuan dari silaturahim bertambahnya kasih sayang di antara sesama, ke rumah bertambah kasih sayangnya kepada suami, kepada anak, dan seterusnya. Jelas ya Bu ya? Jelas ya? Temanya apa katanya? Tema hari ini apa yang saya sampaikan? Nah tadi dibuka silaturahim sebagai pembuka saja, sebagai prolog. Jadi berkait dengan kita hari ini, tidak terasa ibu-ibu ya, kita sudah mau meninggalkan tahun 2023, mau memasuki 2024. Apa yang terbesit dalam benak ibu semua? Apa yang terbesit? Oke, saya tanya nih, ada nggak yang ulang tahunnya bulan Desember? Lahirnya maksudnya lahirnya bulan Desember, Cung? 1, 2, 3, Cung, Desember 4, 10. Ada 10. Biasanya ibu-ibu kalau pas bulan Desember nih, wajah ngadain ulang tahun gitu di rumah, enggak? Ngapain aja? Coba tadi yang menunjuk Desember ngadain apa tuh pas lahiran gitu? Enggak ada apa-apa. Oh gitu. Terus sama suami nggak diapa-apain? Oh gitu ya. Ya, siapa tahu gitu kan? Motong kue gitu ya, sampai tiup lilin. Ini ibu-ibu kenapa saya sedikit menyampaikan ke arah sana? Kebiasaan ibu-ibu ya yang Allah muliakan, biasanya
orang-orang itu kalau ketemu lahirnya itu dengan kalimat yang cukup memasyarakat, ulang tahun. Ya, betul gak? Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang bisa ulang tahun? Ada nggak yang bisa ngulang tahun? Ngulang detik bisa nggak? Kan kalau bahasa Jepangnya, nothing in the body can stop the time from running. Jadi tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang bisa memberhentikan waktu yang sedang berputar. Jangankan ulang tahun, ulang detik saja, tidak ada yang bisa. Justru bertambahnya umur itu musibah sebetulnya. Musibah. Ditambah lagi musibahnya apa nih? Maaf sekali lagi ya, maaf. Kita sampaikan. Nyanyi, tiup, lilin. Coba. Secara filosofi. Emang ditiup lilin. Didoakan sambil tiup lilin apa? Panjang umurnya, panjang. Ditiup lilin. Mesti kalau dinyalain lilin, ini ditiup, berarti panjang umurnya dalam kegelapan. Benar nggak? Benar nggak? Ayo. Kita buka mindset kita. Katanya ingin panjang umur. Secara tidak langsung didoakan sambil niup lilin, lilinnya dimatiin. Sementara Allah mau menyampaikan begini. Apa tuh Allah? Allahu waliyulladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan itu dari kegelapan menjadi terang. Walladzina kafaru. Ayo, lanjutin. Al-yawmu tagut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah mengeluarkan dari yang gelap ke terang, sementara orang yang togut tadi mengeluarkan dari terang menjadi. Jadi kalau begitu dari mana itu? Dari mana datangnya? Jadi kalau maaf dulu anak saya yang bontot itu, dari anak 3 itu yang paling kritis yang botot. Lah, tentang udah ulang tahun ini ya, ayo kita nasi nih. Bu bikinin nasi tumpeng atau apa ya, kita jelasin. Begini, nah, alhamdulillah nggak ada pernah minta lagi. Itu anak kecil diajak dialog, tapi karena hidup di komplek lebih gede gengsi-gengsian. Di sana, bukan di sini. Bukan kompleks sini, di Jelupang mah enggak. Ini saling gesek-gesekan. Padahal anak masih bisa diajak dialog. Tidak boleh disalahkan. Dibuka mindsetnya. Wabil khusus, ya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu almar'atu imadul bilad. Yang paling kuat tuh makhluk di muka bumi ini adalah perempuan. Namun Allah ciptakan di sisi lain ada satu kelemahan. Otak kiri dengan kanan, kalau perempuan itu ada jembatannya nyambung. Jadi nggak bisa ngebedain mana rasionalnya, mana hawa, mana rasa. Begitu tuh secara teori. Mana bawa kendaraan pun galakan ibu-ibu. Maka di Cikampek masih saya sambil senyum aja, di belakang, di depan tuh ada truk. Ya Allah, lindungilah dari ibu-ibu yang sen kanan belok kiri. Saya di belakang truk itu jadi saya ketawa aja. Ternyata benar. Belok kanan, eksen kanan, belok kiri. Begitu diingetin, waduh galaknya. Ini ibu-ibu makan gaang kali ya, sampai begitu tuh. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini mah enggak, karena sering ngaji enggak begitu.
Jadi tadi apa? Ulang tahun itu ibu-ibu yang berbahagia ya. Apa? Ulang tahun. Kita sadari pada hari ini ya. Apa? Kita perlu sadarinya. Ibaratnya kalau umur itu seperti es. Dipakai tidak dipakai tetap mencair meleleh. Kuantitas boleh bertambah, tapi kualitas sadar ataupun tidak berkurang. Dari mulai rasa kaki gini, terus apa lagi? Nambah umur, apalagi gigi. Apa cerita ya? Kalau lihat bayi senyum giginya nggak ada, kan lucu. Tapi begitu kita senyum giginya nggak ada, tapi kadang-kadang kurang sadar gitu ya. Terus apa lagi? Jadi tadi dikatakan musibah atau ujian, bertambah umur itu adalah ujian atau musibah. Nah maka hari ini pasnya akhir tahun ini, mari kita sama-sama muhasabah ala nafs. Apa arti muhasabah ala nafs itu berarti? Bahasa kitanya apa tuh? Muhasabah ala nafs. Berarti mawas diri, introspeksi. Jangan introspeksi. Sebab paling gampang nunjuk orang. Jadi kita bercermin, bukan lihat lain. Lihat diri kita. Sebab kalau nunjuk tuh ke yang lain satu, ke dalam diri kita 4. Bener gak? Muhasabah. Maka tadi temanya the meaning of life, makna hidup dalam muhasabah ala nafs akhir tahun. Walaupun muhasabah itu tidak harus akhir tahun, setiap hari harus muhasabah. Nyambung ya? Nyambung gak? Udah bosan gak dengernya? Ya, sambil makan jeruknya dah. Jadi apa formulasinya? The meaning of life, makna hidup, formulasi hidup itu ada. Jadi kalau digambarkan, tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Ustadzah di dalam, ada juga kadang yang pakai infokus ya. Kalau pakai infokus saya bawa tuh di laptop, ada infokusnya tes gitu kan, ada yang dilihat gitu. Tapi karena nggak ada ya saya ajaknya monolog, bukan monolog tapi dialog ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak terbiasa mendikte. Mengajari kalau saya nanya bukan mendikte, maaf ya, supaya kita ada interaksi, jangan salah persepsi. Sebab kalau terus dengerin orang ngomong gitu kan, tidak nyunah sebetulnya. Mending kalau masuk dulu ke telinga kanan. Kalau masuk telinga tangan ada yang nempel, keluar telinga kiri ada yang masuk kan. Ini mah enggak, plok balik lagi. Jadi formulasi hidup itu, the meaning of life, yang pertama kalau saya formulasikan, H sama dengan Y atau W ya, plus G atau G, plus P. Ada yang tahu? Formulasi hidup itu berkaitan, hidup itu tidak lepas dengan faktor substansialnya. Jadi H sama dengan Y plus G, gitar, G plus P. P itu apa? Peyem. P. Hidup tidak akan lepas dari 3 unsur tadi. Ketangkep? Ketangkep gak? Ya. Kita harus tahu dulu. Jadi H itu hidup ya. Jadi H itu adalah hidup. Nah sekarang apa sih definisi hidup itu? Coba
Ada yang tahu hidup itu apa sih? Ini kan hidup ya. Apa sih sebetulnya hidup itu? Bisa bernapas. Terus apa lagi? Ayo. Ah? Bergerak. Ciri hidup bernapas, bergerak. Terus apa lagi? Apa Bu? Beribadah. Oke. Alhamdulillah pada pinter ibu cantik ya. Ternyata memang niatnya mau silaturahim ini. Hidup